Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Meli Gita di Learning Journal pada pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini membahas tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Nah, sebelum itu tentunya ada 3 orang yang maju ditunjuk secara acak. Padahal aku udah siap banget untuk maju, tapi ya aku masih belum panggil aja, guys. But it's okay, nggak apa-apa. Mungkin next time atau next time lagi, nggak apa-apa, santai aja. Semua bakal kebagian. Nah, yang pertama itu yang maju ada Jia. Jia itu berperan sebagai reporter atau pembawa berita ya. Jadi membacakan berita tentang kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, dan itu isu yang lagi hangat banget sekarang. Wah, aku sangat merinding dengarnya ya. Kita harus say no to pelecehan dan kekerasan seksual. Terus yang kedua itu ada Nisa. Dia menyampaikan materi tentang self-talk. Nah, self-talk atau afirmasi positif berkaitan juga dengan self-love ya, untuk mencintai diri kita sendiri. Terus yang terakhir itu Aca. Ini Aca seru sih, dia excited banget, gak kerasa 10 menit kayak sebentar gitu, karena penyampaiannya itu bagus ya. Dia excited, terus menguasai pembicaraannya ya tentang kasus Kim Seron dan Kim Sohyun. Sohyun atau Sohyun, aku lupa. Dan itu juga berkaitan dengan ya child grooming ya, lagi booming atau viral banget di seluruh dunia. Oke, next ya, kita bahas tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Yang pertama itu ada urgensi. Nah, urgensi atau urgensi itu sesuatu yang penting gitu ya. Kenapa sih public speaking itu penting gitu? Penting untuk kita kuasai. Nah, karena ada beberapa hal kenapa public speaking itu penting banget ya. Yang pertama, public speaking itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Tentunya, seorang yang menguasai public speaking, dia akan percaya dengan dirinya sendiri karena dia bisa menyampaikan pesannya dengan baik, menyampaikan informasi dengan baik, dan juga bisa mengaruhi orang lain. Nah, yang kedua, orang yang menguasai public speaking itu bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi yang baik dengan orang lain. Dan ini betul banget ya, karena yang bakal kelihatan gitu, orang yang pandai atau menguasai public speaking, dia bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan baik pada orang lain. Nah, terus ada juga meningkatkan karir dalam pekerjaan. Nah, kemampuan public speaking ini penting banget ya untuk dikuasai teman-teman, karena ini juga bisa menjadi peluang kita agar karir kita tuh bagus gitu. Kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik dengan menguasai public speaking, karena sudah banyak sekali ya dunia kerja atau hal lainnya gitu yang membutuhkan seseorang yang pandai gitu dalam soft skill public speaking ini. Terus public speaking, dengan menguasai public speaking, seorang akan bisa meyakinkan dan juga mengaruhi orang lain. Nah, karena apa yang disampaikan itu adalah informasi yang benar-benar ingin disampaikan, informasi yang jelas dan bisa meyakinkan karena cara penyampaiannya itu jelas, dan orang-orang pasti mengira oh ini benar nih informasinya gitu, dan tertarik juga gitu untuk mendengarkan dan menyimak informasinya sampai selesai. Terus yang terakhir itu public speaking ya, dengan menguasai public speaking seorang dapat memiliki sifat kepemimpinan yang efektif. Nah, ya benar sekali, seseorang yang menguasai public speaking itu pasti dia bisa
memimpin dengan baik dalam artian dia misalkan bisa memberikan perintah atau orang yang bisa diandalkan gitu. Bisa memerintah dengan baik, terus mengajak gitu kan, karena dengan skill public speaking itu kan bisa mengaruhi orang lain, otomatis sifat kepemimpinan itu muncul gitu. Nah, oke, tentang urgensi gitu aja ya, kenapa public speaking itu penting banget untuk dipelajari. Terus ada gaya dalam public speaking. Nah, gaya di sini yang dijelasin itu ada 5 ya. Yang pertama gaya cerita, terus gaya visual, gaya bebas, gaya instruktur atau pelatih, dan yang terakhir yang kelima itu gaya presentasi. Nah, yang aku pahami dari kelima gaya ini, tentunya seorang public speaker itu harus menyesuaikan gitu. Jadi misalkan aku akan berpublic speaking, akan menyampaikan informasi kepada atau menyampaikan materi atau storytelling kepada anak-anak gitu. Nah, gaya apa nih yang harus dibawakan itu oleh aku? Misalkan aku menggunakan gaya cerita, gaya visual. Jadi gimana caranya kita bercerita? Terus visual bisa juga memberikan gambaran ya, visual gambaran kepada anak-anak gitu. Nah kan anak-anak tuh pasti imajinasinya inilah ya, tinggi gitu. Dan ketika kita storytelling kepada anak-anak, apalagi kalau ada kayak bahan atau visualnya gitu, itu bakal mempermudah atau membuat anak-anak itu mengerti. Terus ada gaya bebas, itu biasanya dilakukan oleh seorang materi dalam seminar. Terus gaya instruktur atau pelatih, ya kayak trainer, pelatih gitu, jadi bisa menginstruksikan dengan baik gitu. Terus yang terakhir tuh gaya presentasi, sebagaimana yang biasa kita lihat kelas-kelas atau di perkantoran gitu kan, menyampaikan, memaparkan hasil atau materi itu biasanya melalui PPT, PowerPoint gitu ya. Oke, terus yang terakhir itu ada persiapan dalam public speaking. Yang pertama itu ada pengenalan audiens. Nah, penting banget untuk seorang public speaker mengetahui audiensnya siapa. Entah itu anak kecil atau orang tua, mahasiswa, remaja, dan sebagainya. Karena dengan kita mengetahui audiensnya itu siapa, maka maksudnya seorang public speaker itu bisa menyesuaikan dia akan membawakan gaya seperti apa atau materi seperti apa gitu. Terus yang kedua, pengorganisasian materi. Nah, ini juga berkaitan dengan yang pertama, audiens. Ketika kita sudah tahu audiensnya siapa dan kita menyesuaikan materinya, maka bakal nyambung lah gitu antara audiens dan juga materinya gitu, yang membahas tentang apa. Jadi pengorganisasian materinya ya, itu harus dipersiapkan juga gitu. Yang ketiga itu ada penampilan fisik ya, penampilan fisik. Ya, tentu seorang public speaker atau seseorang yang ingin seseorang yang ingin tampil di depan itu harus melihat penampilan fisiknya gitu. Jadi nggak sembarangan juga, maksudnya kita bebas mau pakai baju apa, tapi menyesuaikan dengan tempat atau audiensnya gitu kan. Berpakaian rapi, sopan, enak dipandang gitu, nggak yang berantakan atau ya kurang nyambung gitu kan. Dari penampilan fisik juga kan nggak hanya pakaian, tapi dari kalau perempuan ya touch up lah gitu kan. Yang laki-laki kayak dari rambutnya gitu dirapikan, dan pokoknya penampilan fisiknya ya, untuk berpenampilan di depan banyak orang itu penting banget, karena biasanya seorang itu melihat pertama kali dari penampilan fisik gitu, biasanya seperti itu. Jadi maka untuk menyiapkan penampilan fisik itu penting juga gitu. Terus yang terakhir itu pengenalan tempat. Nah, pengenalan tempat juga, nah ini tadi berkaitan nih ya, maksudnya pengenalan tempat berkaitan dengan penampilan fisik gitu kan. Setelah kita tahu tempatnya di mana, itu kita bisa menyesuaikan mulai dari bahasa, penampilan, materi juga
Misalkan kita ditempatkan di tempat atau di sebuah perkampungan atau dimanapun yang mereka misalkan ya kurang bisa bahasa Indonesia, itu kita bisa tuh menyesuaikan dengan bahasa daerahnya. Atau misalkan di tempat yang benar-benar islami gitu, bagi orang yang misalkan nggak terbiasa berhijab gitu, ketika datang ke tempat itu alangkah lebih baiknya gitu menyesuaikan dengan budaya atau kebiasaan mereka gitu, berhijab seperti itu dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja materi terkait urgensi, gaya, dan persiapan sebelum public speaking. Semoga dengan materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan tentunya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu atau materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kini itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.